Selamat sore, Di. Sore, Bu. Oke, terima kasih ya sudah mau datang di tempat Ibu hari ini, sore ini. Padahal kamu udah jauh-jauh ke sini. Kalau Ibu boleh tahu ya, ini kamu tadi dari mana nih? Saya dari Flores, Bu. Ya ampun, datang jauh. Mungkin hanya kebetulan ya tahu Ibu kan di sini. Mungkin ada tujuan lain kan di sini dari Flores tuh jauh loh, Dik. Gini, karena hari ini kita ada sesi konseling, eh, adik dihimbau sama ibu, kamu jangan apa ya istilahnya, pokoknya kamu menceritakan semua keluh kesah kamu di sini itu dengan nyaman, aman, pokoknya kayak versi kamu aja lah. Terus kamu jangan takut kalau misalnya nanti kalau aku cerita sama ibu ini nanti masalah-masalahku nanti dia umbar ke sana ke sini apa segala macam. Jangan, perspektif itu tidak boleh kamu bawa-bawa lah, karena di sini ibu akan menjaga kerahasiaan dalam pembicaraan kita. Saya di sini juga untuk mendengarkan dan mendampingi kamu dengan rasa aman dan nyaman. Pokoknya kamu tidak boleh sungkan, anggap saja ibu ini kakak kamu ya, kakak kandung kamu ataupun mama kamu. Nah, mungkin alangkah lebih baiknya sebelum kita masuk sesi konseling, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi ibu ini namanya Maria Hendrawati Mulyani. Jadi orang-orang di sini tuh kerap memanggil ibu itu dengan panggilan Angli gitu. Mungkin dari adiknya? Kalau nama saya Rinci, Bu. Rince. Rince jauh-jauh loh kau dari Flores datang ke sini. Tapi nggak apa-apa. Kita relax aja ya untuk hari ini, untuk sore ini tentunya. Iya, Bu. Sebenarnya saya datang ke sini tuh agak gugup itu ya, Bu. Dengan aku tuh merasa nggak percaya diri sekali kalau aku ingin menceritakan semua keluh kesah saya di Ibu. Jadi merasa minder gitu. Oke, itu wajar sih. Apalagi kan kita juga baru kenal kan. Itu tidak apa-apa. Kamu ambil waktu dulu. Kalau kamu siap, kita bisa pelan-pelan mulai ceritanya. Saya lebih bingung ke soal tentang pacar saya, Ibu, yang beberapa hari ini dia itu jarang ngechat saya, jarang kasih informasi ke saya, entah kenapa ya, Bu. Saya juga bingung sekali kenapa dia itu bisa begitu sama saya. Oke. Boleh ceritakan hal apa yang membuat kamu merasa hubungan kamu sama pacar kamu kayak terasa kacau gitu? Akhir-akhir ini sih, Bu, dia itu kayak apa, nggak mau gitu sama saya, kayak nggak mau chat lagi sama saya, begitulah. Jadi sepertinya kamu merasa pacar kamu ini sekarang lebih jauh dan kurang perhatian. Benar begitu? Iya, itu benar. Saya sedikit mengeluh lah tentang dia. Oke. Kelihatannya kamu sedang merasa sedih dan mungkin merasa kayak sekarang pacarku udah nggak peduli lagi sama aku, ya kan? Iya, Bu. Jadi begitulah. Jadi merasa sendirian gitulah. Merasa jauh gitu dari dia, nggak pernah dikasih informasi lah bagaimana dia di sana. Oke. Menurut kamu ya, Dit, kapan sih perubahan pacarmu ini kayak mulai terasa, padahal udah belakangan ini dia baik-baik aja, tapi kok hari ini gimana gitu? Kapan sih rasanya itu muncul? Mungkin 2 minggu yang lalu ya, Bu. Soalnya saya juga agak kebingung gitulah, kenapa sih dia itu jadi begini. Dia itu jarang habiskan waktu untuk ngechat sama saya kan. Jadi biasa kan jadi perempuan itu kalau nggak chat sedikit itu melayang lah ke pikiran kita, jauh sekali. Iya, Dik, itu tentu sekali. Karena ibu juga pernah ya ngalamin masa remaja kayak kalian. Jadi tahu rasanya gimana kayak kalau misalnya pacar kita itu tidak ada informasi ataupun pesan yang muncul, ataupun dia memberikan info dia sekarang di mana, lagi ngapain, atau apapun yang dia lakukan itu harus diinfokan ke kita. Itu wajar sih, Dik. Nah, sepertinya ketika dia jarang membalas pesanmu, itu bukan hanya tentang komunikasinya, tapi juga tentang rasa aman kamu dalam berhubungan lagi sama dia. Betul begitu?
Iya betul sekali Ibu. Tapi saya tuh masih merasa lain sekali ya Ibu. Sepertinya kalau menurut saya Ibu, sepertinya itu dia nggak sayang lagi sama saya. Entah kenapa lah dia nggak sayang lagi sama saya. Mungkin dia ada selingkuhannya begitu. Nggak tahu lah. Karena kan kami dua LDR. Jadi jarang lah kalau merasa begini berkomunikasi yang nggak lama lah. Kalau biasanya kan kalau yang LDR itu pakai VC lah mereka, tapi nggak lama Ibu. Soalnya kan mungkin dia mau VC dengan orang lain lah, karena nggak taunya. Oke, ya itu tentu sih. Saya tadi melihat ketika kamu mengatakan demikian, kamu menghela nafas cukup dalam dan ada ekspresi-ekspresi yang kayak istilahnya kecewa juga bukan, kayak ya seperti itulah saat kamu bilang demikian. Nah, kamu boleh jelaskan apa yang terlintas di pikiranmu sekarang? Kepikiran saya sekarang ini mungkin kalau dalam kepikiran saya ini ya, kalau dia dengan orang lain ya kan tentunya kita sakit hati kan. Maunya aku harus balikan dengan dia seperti hubungan yang sebelumnya kan, jalan hidup yang hidup berpacaran yang sebelumnya kami jalani kan, begitu. Kamu takut tidak kalau misalnya dia itu menyakiti kamu dan kamu takut nggak ditinggalin sama dia? Kalau ditinggalin sama dia itu takut banget sih Bu. Dan kalau dia melakukan kegiatan yang lain itu mungkin nggak apa-apa ya Bu. Tapi kalau dia melakukan tindakan yang kekerasan, takut juga ya Bu. Tapi aku masih mau sama dia karena dia orangnya baik, perhatian begitu. Kelihatannya ada rasa takut yang besar kalau sampai hubungan kamu sama pacar kamu berakhir, dan itu membuat kamu sangat cemas. Iya, intinya begitu Ibu. Nah, kalau saya rangkum, kamu sedang merasa sedih dan juga cemas karena hubungan kamu dengan pacarmu tidak baik-baik saja. Karena pacarmu akhir-akhir ini terasa jauh. Apakah rangkuman ini sudah sesuai dengan isi pikiranmu? Iya, betul, benar sekali Ibu. Untuk langkah awal, apakah kamu bersedia kalau kita membahas cara berkomunikasi dengan baik atau yang lebih nyaman sama pacarmu? Iya, saya mau Bu. Oke, karena kita udah sepakat dengan langkah awal ini, untuk sesi konseling kita pada sore hari ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Ibu harap langkah awal yang akan kita buat di pertemuan berikutnya dapat memberi dampak yang positif bagi hubungan kamu. Dan jika nanti solusi itu juga tidak mempan untuk hubungan kamu jangan sungkan datang ke ruangan ibu. Ibu di sini selalu stay, siap untuk mendengarkan kamu. Dan ingat yang tadi ibu bilang, jangan pernah takut kalau rahasia kamu itu ibu bocorin ke siapapun. Karena di sini ibu sangat menjaga kerahasiaan dari konseling ibu atau klien ibu. Mungkin untuk sekarang kita bisa akhiri. Kamu hati-hati di jalan. Semoga Tuhan selalu melindungi kamu sampai tempat tujuan. Makasih ya Bu. Ya.